ini kami akan membahas tugas sejarah IPS dalam bentuk video disusun oleh kelompok 3 yang berjudul tentang demokrasi liberal. Apa itu demokrasi liberal? Demokrasi liberal adalah sistem pemerintahan yang mengakui hak-hak individu dan kebebasan serta membatasi kekuasaan pemerintah. Latar belakang melibatkan perkembangan ideologi liberalisme yang menekankan kebebasan individu, yang muncul sebagai reaksi terhadap kekuasaan absolut monarki. Demokrasi liberal di Indonesia yang bertanggung jawab di tahun 1950 hingga 1959 ditandai dengan sistem pemerintahan parlementer dan penggunaan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 atau sering disebut UUDS 1950. Latar belakangnya meliputi keinginan untuk menerapkan sistem yang lebih demokratis setelah berakhirnya masa perang dan revolusi, serta pengaruh dari pemikiran politik barat. Namun, masa ini juga diwarnai oleh ketidakstabilan politik dan pergantian kabinet yang sering, yang pada akhirnya menyebabkan berakhirnya demokrasi liberal digantikan oleh demokrasi pemimpin. Yang kedua, tujuan demokrasi liberal. Tujuan utama demokrasi liberal di Indonesia pada periode 1949 hingga 1959 adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan berlandaskan pada prinsip-prinsip kebebasan individu serta partisipasi rakyat dalam politik. Lebih lanjut, demokrasi liberal di Indonesia bertujuan untuk memberikan ruang bagi berbagai kelompok politik, memastikan perlindungan hak asasi manusia, dan mencegah otoritarianisme, dan untuk mencari dan mempertahankan pemerintahan yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat, perlindungan hak asasi manusia, dan pembatasan kekuasaan negara. Demokrasi liberal menekankan pentingnya partisipasi warga negara dalam proses politik, perlindungan hak-hak individu dan minoritas, serta prinsip supremasi hukum. Yang ketiga, dampak demokrasi liberal ada dua. Yang pertama, perlindungan hak dan kebebasan individu, yang artinya demokrasi liberal menjamin berbagai kebebasan sipil, termasuk kebebasan berpendapat, beserta beragama dan berserikat. Hak-hak ini dilindungi oleh undang-undang yang minimalkan risiko penindasan oleh mayoritas atau pengusaha. Yang kedua, stabilitas politik, yang artinya juga sistem ini cenderung menghasilkan stabilitas politik dalam jangka panjang berkat institusi negara yang kuat, supremasi hukum, dan pemilihan umum yang bebas. Transisi kekuasaan dapat berlangsung secara damai melalui pemilu pembuka, melalui konflik kekerasan. Yang keempat, pembahasan tentang demokrasi liberal. Demokrasi liberal di Indonesia yang berlangsung dari tahun 1950 hingga 1959 adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh parlemen dan kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen. Sistem ini juga ditandai dengan banyak partai politik dan seringnya pergantian kabinet. Sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat dan dilindungi oleh konstitusi yang menjamin hak-hak individu seperti kebebasan bicara, kebebasan beragama, dan hak atas properti. Pemerintahan dibentuk melalui pemilihan umum yang bebas dan adil, dan kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi dan supremasi hukum. Yang kelima, kasus demokrasi liberal, yaitu instabilitas politik. Banyaknya partai politik dengan ideologi yang berbeda menyebabkan persaingan yang ketat dan seringkali mengutamakan kepentingan golongan dia atas kepentingan sosial. Yang kedua, seringnya pergantian kabinet, yaitu ketidakstabilan politik menyebabkan kabinet sering berganti sehingga program-program pembangunan nasional tidak dapat berjalan optimal.
Yang keenam, solusi demokrasi liberal ada dua. Yang pertama, meningkatkan literasi politik, yaitu pemerintahan perlu melakukan program pendidikan dan informasi yang merata untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang politik. Yang kedua, memberantas korupsi, yaitu langkah-langkah tegas perlu diambil untuk memberantas korupsi dan memperkuat integritas lembaga-lembaga demokratis. Yang ketujuh, kesimpulan tentang demokrasi liberal. Demokrasi liberal di Indonesia yang diterapkan setelah pengakuan kedaulatan RIS hingga dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959, ditandai dengan sistem parlementer dan kebebasan politik yang luas. Meskipun memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dan membentukkan banyak partai politik, demokrasi liberal di Indonesia juga menghadapi tantangan seperti ketidakstabilitas politik akibat seringnya pergantian kabinet dan konflik antar partai, serta masalah ekonomi. Akhirnya, demokrasi liberal diakhiri dengan dekret presiden yang menandai dimulainya era demokrasi terpimpin. Yang kedelapan, adanya kelebihan dan kekurangan demokrasi liberal. Kelebihan yang pertama, kebebasan berpendapat setiap warga negara bebas untuk mengutarakan pendapatnya. Kedua, perlindungan hak-hak individu terlindungi dengan baik dan benar. Tiga, keterbukaan pemerintahan cenderung lebih transparan dan akuntabel kepada publik. Kekurangannya yang pertama, ketidakstabilitas politik dalam sistem parlementer sering terjadi pergantian kabinet akibat OSI tidak percaya seperti yang dialami Indonesia pada masa lalu. Kedua, fokus kepentingan kelompok, kepentingan partai atau kelompok tertentu dapat mendominasi, mengabaikan kepentingan masyarakat luas. Ketiga, masalah ekonomi, persaingan ekonomi bebas atau laissez hingga faire seringkali merugikan pengguna pribumi yang lemah seperti yang terjadi di Indonesia. Yang kesembilan atau yang terakhir tentang pelajaran kita, sejarah demokrasi liberal di Indonesia. Indonesia menerapkan sistem demokrasi liberal setelah pembubaran Republik Indonesia Serikat atau sering disebut RIS, menggunakan sistem parlementer di mana kabinet pemimpin oleh Perdana Menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen. Pemilu pertama diadakan pada tahun 1955 yang menunjukkan persaingan antar partai yang ketat.